Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu salamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan dengan memenuhi tugas dari mata kuliah praktek mengajar. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aldarisma dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Baik, saya di sini akan memaparkan atau mempresentasikan materi tentang teori belajar. Sebagaimana dalam pembahasan dari pengertian teori belajar. Teori belajar merupakan suatu kegiatan seseorang untuk mengubah perilaku mereka, di mana seluruh kegiatan belajar selalu diikuti oleh perubahan yang meliputi yaitu dengan kecakapan, keterampilan dan sikap, pengertian, harga diri, watak, minat, penyesuaian diri, dan lain sebagainya. Kemudian dari perubahan tersebut ini dapat meliputi dengan perubahan kognitif, perubahan psikomotor, dan perubahan afektif. Di mana pula prinsip-prinsip belajar pada hakikatnya ini berkaitan dengan potensi yang bersifat manusiawi dan kelakuan. Dalam belajar ini dapat membutuhkan proses dan tahapan, serta kemantangan mereka yang belajar lebih baik dan efektif ini jika didorong oleh motivasi, khususnya motivasi dari dalam diri, karena akan berbeda dengan belajar karena ini terpaksa atau memiliki rasa takut. Kemudian di dalam banyaknya hal belajar ini adalah dapat proses mencoba dengan kemungkinan untuk keliru dan pembiasaan, di mana kemampuan belajar seseorang ini harus bisa diperhitungkan dalam menentukan isi pelajaran. Dengan belajar bisa dilakukan melalui 3 cara, yaitu dengan cara pada diajar itu melakukan dengan secara langsung, kontrol penghayatan, kontak, pengalaman langsung, dan dengan pengenalan atau peniruan. Kemudian dari belajar ini dapat berbagai melalui praktik secara langsung akan lebih efektif daripada melakukan hafalan. Kemudian ada beberapa teori belajar. Yang pertama itu teori behaviorisme. Ini dapat merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu, di mana behaviorisme ini juga dapat memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, teori behaviorisme ini juga tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar, di mana peristiwa belajar semata-mata ini melatih refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai oleh individu. Kemudian dari teori kaum behaviorisme ini lebih dikenal dengan nama teori belajar karena dalam seluruh perilaku manusia adalah hasil dari belajar. Kemudian yang kedua itu adalah teori kognitif, di mana teori kognitif ini pembelajaran yang lebih menekankan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik atau siswa. Ini terdapat dari prinsip-prinsip teori kognitif itu. Dalam teori belajar kognitif ini menjelaskan belajar dengan memfokuskan pada perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami dunia. Dan teori belajar kognitif ini yang digunakan untuk menjelaskan tugas-tugas yang sederhana seperti itu, yaitu mengingat nomor telepon, dan kompleks seperti pemecahan masalah yang tidak jelas. Yang kemudian yang ketiga itu teori humanistik, di mana teori humanistik ini diartikan dengan yang beragam membuat batasan-batasan aplikasinya di dalam dunia pendidikan. Ini mengundang berbagai macam arti pula sehingga ini dapat perlu adanya satu pengertian yang disepakati oleh mengenai kata humanistik ini dalam pendidikan. Di mana dalam artikel What is Humanistic Education ini dalam ahli Christian Baum menyatakan bahwa sekolah, kelas atau guru dapat dikatakan bersifat humanistik dalam beberapa kriteria. Hal ini dapat menunjukkan bahwa ada beberapa tipe pendekatan humanistik dalam pendidikan, di mana ide mengenai pendekatan ini terangkum dalam psikologi humanistik. Yang terakhir ini adalah teori konstruktivisme, di mana teori ini dipercaya bahwa siswa mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya. Dengan ini menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu pengetahuan utuh. Baik, jadi ada beberapa teori belajar, itu ada 4. Yang pertama itu adanya teori behaviorisme,
yang kedua itu teori kognitif, yang ketiga teori humanistik, dan yang terakhir itu yang keempat adalah teori konstruktivisme. Baik, itu yang dapat saya bawakan atau yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.